lagi di Video Learning Journal episode kelima. Nah, di episode kelima ini, di mata kuliah penulisan berita dan artikel, udah mulai diskusi kelompok 3, yang dimana kelompok 3 ini mempresentasikan tentang praktik jurnalisme, teknik peliputan, penulisan, berita hukum, politik, dan ekonomi. Lebih spesifiknya, kelompok 3 ini membahas tentang teknik peliputan berita, penulisan tentang politik, tentang ekonomi, tentang hukum, dan tantangan jurnalisme dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Nah, pembahasan yang pertama tentang teknik pencarian berita atau pengumpulan data yang digunakan oleh seorang reporter dalam mencari sebuah informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ada berbagai macam teknik yang digunakan oleh reporter. Yang pertama ada teknik reportase, kedua teknik wawancara, dan yang ketiga ada teknik riset kepustakaan. Selanjutnya ada teknik-teknik utama yang perlu diperhatikan dalam menulis atau meliput berita tentang hukum. Yang pertama ada fakta, yang kedua ada data. Kenapa fakta dan data ini dijadikan sebagai teknik utama dalam peliputan berita hukum? Karena pengumpulan data yang akurat merupakan langkah pertama dalam peliputan berita hukum, dan jurnalis harus mengakses berbagai sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya. Jadi emang berita itu harus berupa fakta dan harus bisa divalidasi dan diverifikasi ke semua orang. Selanjutnya ada wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber yang kredibel atau dapat dipercaya itu sangat penting dalam peliputan berita hukum. Karena balik lagi ke yang sebelumnya, itu berita itu harus dapat divalidasi ya, atau diverifikasi ke semua orang. Nah, lanjut yaitu observasi di lapangan. Observasi di lapangan yakni meliput langsung peristiwa hukum di tempat kejadian seperti menghadiri sidang pengadilan atau mengunjungi ke lokasi kejadian. Jadi, dalam peliputan berita, kita sebagai reporter harus turun langsung ke lapangan, dan kita nggak bisa asal comot dari berita yang orang lain bikin dan itu nanti kita jadiin berita kita. Walaupun misalnya berita itu kita modifikasi ya, itu tetap nggak boleh, karena kita harus terjun langsung dalam meliput sebuah berita, dan nantinya si berita yang kita upload atau kita sebarluaskan ke masyarakat itu emang benar-benar hasil observasi kita sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya ada analisis dokumen hukum. Nah, dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, jurnalis dapat mencari dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan regulasi lainnya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada verifikasi informasi. Seperti di awal tadi udah dibilangin kalau berita itu harus bisa diverifikasi ke semua orang. Nah, verifikasi itu adalah langkah yang tak kalah penting dalam peliputan berita hukum. Sebelum berita dipublikasikan, semua informasi yang diperoleh harus melalui proses verifikasi, atau kalau di bagian produksi ini namanya QC ya, quality control. Lalu, hal ini untuk memastikan bahwa data yang diberikan benar dan tidak mengandung kesalahan, atau data ini memang sebuah fakta ya, bukan hoax. Selanjutnya ada jenis-jenis berita hukum. Jenis-jenis berita hukum ini ada 6. Yang pertama, hukum peristiwa atau straight news. Yang kedua, ada hukum edukasi, ada berita hukum opini, berita hukum analisis, berita hukum investigasi, dan berita hukum advokasi. Selanjutnya ada struktur dan gaya penulisan berita hukum. Nah, kita bahas strukturnya dulu ya. Yang pertama udah pasti itu headline, terus udah gitu lead, isi berita, dan penutup. Nah, gaya penulisan ini langsung dan objektif, bahasa yang jelas dan tepat, berbasis data dan fakta hukum, serta netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Karena balik lagi, sifat berita adalah objektif, bukan subjektif. Selanjutnya ada penulisan berita politik. Penulisan berita politik merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalisme karena berfungsi sebagai memberikan informasi yang terpercaya dan akurat kepada masyarakat luas. Lalu ada teknik peliputan isu-isu politik. Yang pertama ada peliputan isu pemerintahan yang memerlukan pemahaman tentang kebijakan pemerintahan, struktur, dan fungsinya. Yang kedua ada peliputan pemilu yang melibatkan pengawasan ketika pemilihan berlangsung. Yang ketiga ada peliputan kebijakan publik yang dimana memerlukan analisis yang mendalam tentang dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat. Nah, gaya penulisannya ini harus objektif.
Yang pertama itu udah pasti ya. Lalu yang kedua, berita politik harus mencakup berbagai sudut pandang untuk memberikan gambaran yang seimbang. Jadi nggak boleh itu opininya itu dari satu orang, atau sudut pandang itu nggak boleh diambil dari sudut pandang satu orang, tapi harus berbagai berbagai sumber gitu, berbagai opini dan sudut pandang. Nah, terus yang terakhir ada struktur berita politik umumnya mengikuti format piramida terbalik. Yang kayak gini ya guys, piramida terbalik. Nah, yang dimana informasi paling penting disampaikan di awal dan diikuti oleh detail-detail tambahannya di bawahnya. Selanjutnya ada analisis kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, ini ada dua ya, dampak dan analisis kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat ini ada dua. Yang pertama ada analisis kebijakan membantu masyarakat memahami implikasi dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua, setiap kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda-beda. Nah, jurnalis harus mampu mengungkapkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai kelompok, termasuk yang kelompok rentan. Selanjutnya ada peliputan berita ekonomi, yang dimana berita ekonomi ini kan dalam masyarakat tuh sangat penting ya, karena kan langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, yaitu kan berita ekonomi ini meliput tentang bisnis, tentang pasar, dan tentang investasi kan. Nah, cara atau teknik peliputannya yang pertama ada pemantauan sumber daya ekonomi. Jadi itu seorang reporter atau jurnalis itu harus sebelum kita meliput atau kita menulis berita tentang ekonomi, kita harus memantau sumber daya ekonominya terlebih dahulu. Yang kedua ada wawancara dengan narasumber ahli seperti pelaku langsung, pelaku pasar atau penjual, pedagang di pasar atau pembelinya, ataupun kita bisa mewawancarai dinas Indakop ya. Itu kan langsung bersinggungan dengan pelaku dagang seperti UMKM atau pelaku yang di pasar gitu guys. Terus yang ketiga ada analisis data ekonomi. Selanjutnya mengikuti perkembangan tren pasar. Jadi dalam meliput berita tentang ekonomi kita nggak bisa pakai tren pasar yang udah lalu gitu. Kita harus terus mengikuti progresi perkembangan pasar gitu. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa dalam penulisannya. Nah, gaya bahasa dalam penulisan berita ekonomi ini dengan bahasa yang sederhana karena untuk menjangkau pembaca yang umum dan bermacam-macam. Selanjutnya ada gaya bahasa teknis, ya ini bahasa yang digunakan ketika berita ekonomi ditujukan untuk pembaca yang sudah memiliki pemahaman tentang ekonomi tersebut. Nah, kita udah ada di poin terakhir di teknik penulisan berita ekonomi. Nah, poin ini kita akan bahas tentang analisis tren ekonomi dan dampaknya bagi publik. Ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada inflasi dan deflasi, yang ketiga ada perubahan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ada investasi dan pasar keuangan. Nah, selanjutnya ada tantangan jurnalis hukum, politik, dan ekonomi. Pertama ada independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kredibilitas sebuah media sangat bergantung pada independensi jurnalisnya. Namun, tekanan yang berasal dari berbagai pihak dapat mengancam kebebasan pers. Yang kedua ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Nah, di sini dijelaskan juga media kerap menjadi alat bagi kelompok politik dan ekonomi untuk mempengaruhi opini publik, ya. Terus ada lagi dalam konteks politik, media yang berpihak seringkali menyajikan berita yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan lawan politik mereka. Dan di sini tuh gimana ya? Jadinya sifat berita yang harusnya objektif tergeser menjadi subjektif karena pengaruh kepentingan politik dan ekonomi. Nah, di dampak terakhir yaitu adalah dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Ya, di sini dijelaskan juga berita yang disampaikan media sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami suatu isu serta terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi emang berita itu mempengaruhi opini publik ya. Dimana kan berita tuh bersifatnya juga persuasif. Nah, jurnalis dan media harus berkomitmen
dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, melakukan verifikasi yang ketat, serta memastikan transparansi dalam pemberitaan. Nah, karena emang berita itu bersifat persuasif dan dapat mempengaruhi opini atau sudut pandang publik, maka dari itu berita itu harus berupa fakta dan harus ada datanya yang seperti observasi tadi, dan berita itu tidak boleh memihak ke salah satu pihak gitu. Jadi berita itu emang harus seimbang dan berita itu harus objektif ya. Terakhir, kesimpulan dari presentasi kelompok ini adalah dari pembahasan di atas menjelaskan tentang teknik dan tantangan dalam praktik jurnalisme, khususnya dalam peliputan penulisan berita dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Ketiga bidang ini memiliki peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat sehingga menuntut jurnalis untuk memiliki pemahaman mendalam, keterampilan peliputan yang baik, serta menjaga standar etika jurnalistik. Nah guys, segitu aja dulu episode kelima di video Learning Journal kali ini. Makasih udah nonton dan bye!